Pemain diaspora di Timnas Indonesia U17 yang keluhkan cuaca panas hingga sakit kepala. Skuad Garuda Asia Tengah bersiap menghadapi laga perdana Piala Dunia U17 melawan Ekuador U17 pada tanggal 10 November tahun 2023 mendatang. Sejumlah pemain asuhan Coach Bima Sakti telah menggelar latihan resmi pertama sesuai jadwal FIFA di lapangan A, Kompleks Stadion Gelora Bung Tomo, pada Senin tanggal 6 November tahun 2023 kemarin. Setelah menjalani sesi latihan, muncul kisah menarik dari Amar Beerkik, pemain keturunan di Timnas Indonesia U17 yang keluhkan cuaca panas hingga sakit kepala. Pemain keturunan Kebumen Bosnia ini rupanya membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan cuaca Indonesia yang saat ini tengah mengalami kemarau panjang. Kondisi tersebut tentunya dimaklumkan, mengingat Amar Beerkik lahir dan besar di Jerman, di mana negara tersebut memiliki iklim dan cuaca yang sangat berbeda dengan Indonesia. Pemilik nama lengkap Amar Raihan Beerkik ini bahkan mengaku sempat mengalami sakit kepala karena cuaca yang sangat panas di Surabaya. Latihan pertama di Jakarta sangat sulit buat saya. Setelah latihan, kepala sakit sedikit-sedikit, tapi kondisi cuaca di Surabaya sedikit lebih panas. Cuaca Jakarta jadi lebih hangat buat saya pikir tim akan lebih baik, kata pemain berusia 16 tahun tersebut. Kendati demikian, persiapan Amar Beerkik jelang laga perdana melawan Ekuador sudah matang. Kekompakan tim juga dinilai sudah semakin apik. Chemistry kami sangat baik, tidak ada masalah. Untuk pertandingan melawan Ekuador U17, saya pikir pertahanan dan chemistry kami bisa menghadapi segalanya, lanjutnya. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga memberikan bocoran soal dua calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Dalam rangka persiapan Piala Asia, Timnas Indonesia terus bersiap membangun tim. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan membidik sejumlah pemain untuk dinaturalisasi. Arya menyatakan bahwa saat ini ada dua calon pemain naturalisasi yang tengah dijajaki oleh Timnas Indonesia. Arya belum menyebut detail tentang pemain naturalisasi tersebut. Namun Arya mengutarakan sejumlah ciri-ciri calon pemain naturalisasi tersebut. Arya menyebut calon pemain naturalisasi tersebut berasal dari Eropa dan dalam rentang usia yang terbilang cukup matang. Eropa, mudanya bukan muda banget, tetapi sudah matang, ya sekitar 23-27, kan senior ya, tetapi masih muda, ucap Arya. Arya juga menyebut bahwa setiap calon pemain naturalisasi yang masuk radar otomatis sudah melalui pemantauan pelatih. Tidak ada pemain yang kita naturalisasi yang tidak berdasarkan rekomendasi pelatih. Karena satu, ada kebutuhan di posisi itu, yang kedua, mainnya bagus, pasti mainnya bagus, dan pasti di atas rata-rata pemain timnas kita, tutur Arya. Calon pemain naturalisasi tersebut akan diupayakan bisa segera selesai prosesnya sehingga bisa tampil di Piala Asia. Namun waktu yang ada terbilang mepet lantaran Piala Asia bakal digelar di Januari tahun 2024. Pelatih Timnas Brasil U17, Filipe Leal, mengomentari keputusan pemain diaspora, Welber Halim Jardim, membela Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17. Dia mengaku tak masalah dengan keputusan yang diambil Welber Jardim tersebut. Leal justru memandang positif keputusan yang diambil Welber Jardim. Menurutnya, langkah ini membuat semakin banyak pemain berdarah Brasil yang main di ajang tersebut. Diketahui, Welber Jardim memang memiliki darah Brasil dan Indonesia. Dia mendapat darah Brazil dari sang ayah, Elisangelo Jardim de Jesus. Sementara ibunya, Liliana Halim diketahui berasal dari Banjarmasin, Indonesia. Welber Jardim sendiri lahir di Indonesia. Tetapi, pemain berusia 16 tahun tersebut besar di negara sang ayah, yakni Brasil. Itu adalah kehormatan yang luar biasa buat kami, Brasil, karena ada satu pemain yang kelahiran Brazil, tetapi punya darah Indonesia juga yang akan memperjuangkan karirnya, dia akan bermain dengan seragam tim nasional Indonesia, kata Leal. Leal pun mendukung penuh Welber Jardim di Piala Dunia U17. Dia berharap sang pemain bisa tampil maksimal bersama skuad Garuda Asia. Kita akan ucapkan selamat buat dia dan semoga dia sukses dengan timnas Indonesia, ujar Leal. Ya,
Timnas Indonesia U17 dan Timnas Brasil U17 sama-sama akan mentas di Piala Dunia U17. Tetapi, kedua tim ini berada di grup berbeda. Timnas Indonesia U17 masuk grup A bersama Panama, Ekuador, dan Maroko. Sementara Timnas Brasil U17 tergabung di grup C bersama dengan Inggris, Iran, dan Kaledonia Baru. Grup C akan berlaga di JIS Jakarta International Stadium. Sementara itu, seluruh laga grup A akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kini, menarik menantikan kiprah kedua tim. Apalagi, Timnas Brasil U17 sendiri berstatus juara bertahan di Piala Dunia U17 ini.